Kepercayaan Yahudi Israel terhadap ritual penyembelihan sapi merah menjadi salah satu doktrin dalam merebut Masjid Al-Aqsa. Perlu dicatat bahwa tanggal yang tercatat dalam kitab suci agama kelompok ini dalam rangka menyembelih sapi merah dan menyucikan diri dengan abunya adalah hari kedua bulan Ibrani Nisan, yang tahun ini jatuh pada 10 April 2024. Ini diperkirakan akan berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri. Kelompok ekstremis kuil mengandalkan fakta bahwa mengadakan ritual penyucian dengan sapi merah dapat membuka jalan bagi ratusan ribu umat Yahudi yang religius untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa. Jika hal ini terjadi, maka akan membuka jalan untuk melipat gandakan bahaya yang dihadapi Al-Aqsa, serta melipat gandakan jumlah orang yang menyerbu dan melaksanakan ritual di sana. 5 sapi merah adalah salah satu kepercayaan Yahudi yang diam-diam dilakukan oleh kaum ekstremis Yahudi baru-baru ini demi membuka jalan bagi pembongkaran Masjid Al-Aqsa. Menurut klaim Yahudi, segera setelah sapi itu muncul, waktu yang disebut juru selamat atau sang Mesias akan tiba. Sapi merah dalam bahasa Ibrani adalah bara aduma, yaitu sapi yang ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa dan membangun kuil ketiga. Kepala Rabi Israel melarang umat Yahudi memasuki Masjid Al-Aqsa sebelum menyucikan diri menggunakan abu dari sapi merah. Itulah sebabnya umat Yahudi menunggu-nunggu kelahiran sapi merah untuk bisa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Namun, sapi merah yang mereka tunggu-tunggu harus lahir dalam keadaan yang bebas dari kecacatan, tidak memiliki aib, dan hal-hal yang buruk. Juru bicara kegubernuran Yerusalem, Maruf Al-Rifai, mengatakan, hingga saat ini belum dapat dipastikan bahwa sapi-sapi tersebut sah secara hukum untuk mulai digunakan dalam langkah-langkah praktis, dan pemantauan masih terus dilakukan. Ia menyampaikan bahwa kemerahan pada sapi-sapi tersebut lebih baik dibandingkan setahun yang lalu. Dan tampaknya, alasannya adalah karena guncangan yang dialami sapi-sapi tersebut selama transportasi udara ke Israel. Selain itu, juga terhadap perbedaan kondisi iklim antara Amerika dan Israel. Sapi-sapi ini berganti bulu setiap 6 bulan sekali, yang berarti ada peluang bagi mereka untuk kembali ditumbuhi bulu merah. Ini juga berarti perlunya diskusi dan tindak lanjut setidaknya selama 12 bulan sebelum beralih ke tahapan dan prosedur praktis, jelas dia. Al-Rifai menambahkan, proyek pencarian sapi merah dipimpin oleh 2 organisasi sayap kanan ekstremis yang mencakup kelompok Kristen Evangelis dan tokoh pemukim sayap kanan ekstremis yang dipimpin oleh Zaki Mahmud, yang juga dikenal karena aktivitas kolonial Yahudinya di lingkungan Palestina di Yerusalem Timur, khususnya di lingkungan Sheikh Jarrah. Adapun organisasi kedua disebut Institut Kuil dan dipimpin oleh Rabi Israel Ariel yang rasis, yang merupakan pengikut gerakan ekstremis Kach yang dilarang bahkan menurut hukum Israel. Keyakinan kuno. Merujuk pada tradisi Yahudi, abu dari hasil pembakaran sapi merah dibutuhkan dalam ritual pemurnian yang akan menjadi jalan dibangunnya kuil ketiga di Yerusalem. Kuil itu, menurut keyakinan kelompok Yahudi radikal, harus dibangun di atas dataran tinggi di kota tua Yerusalem, di mana lokasi persisnya terletak di Bukit Bait Suci, di titik Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock kini berdiri. Mereka percaya, kuil itu menjadi salah satu syarat datangnya Mesias turun ke bumi. Sapi merah pertama kali disebutkan dalam kitab surat 19 ayat 3 yang dipercaya Yahudi Israel. Teks kitab itu berbunyi, ketika Tuhan memberitahu Musa dan Harun, inilah hukum ritual yang diperintahkan Tuhan. Perintahkan orang Israel untuk membawakanmu seekor sapi merah tanpa cacat, yang tidak ada di dalamnya cacat dan tidak ada kuk yang dipasang padanya.
Kitab Taurat selanjutnya menjelaskan bagaimana sapi diolah dan dibakar, serta abunya dicampur ke dalam air yang disucikan. Mereka yang menjadi najis karena menyentuh mayat manusia akan disucikan dengan cara memercikan air bercampur abu tersebut 2 kali, yakni 3 hari sekali setelah mereka bersentuhan dengan mayat tersebut. Dan yang kedua, 7 hari setelah mereka kontak dengan mayat. Kitab Taurat menceritakan bahwa seekor lembu merah dibawa ke Imam Elazar, putra Harun, kemudian diolah untuk dijadikan abu untuk ritual tersebut. Menurut Talmud, abu tersebut digunakan sejak saat itu hingga akhir periode kuil pertama. Selama periode kuil kedua, 5 hingga 7 sapi merah lainnya dibakar untuk dijadikan abu. Di zaman modern, semua orang Yahudi termasuk Kohanim, yaitu pendeta atau imam Yahudi, dianggap najis karena kotoran yang ditimbulkan oleh mayat. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern, status ini tidak mempunyai banyak dampak praktis. Mereka yang najis dengan jenis kenajisan ini dilarang memasuki kuil. Imam Yahudi itu perlu disucikan dengan abu sapi merah sebelum dapat melayani lagi, sehingga pembuatan abu tersebut merupakan persyaratan yang diperlukan untuk segala upaya untuk membangun kembali kuil suci Yahudi ketiga di Yerusalem. Satu pengecualian adalah pengorbanan Paskal yang dapat dipersembahkan, bahkan oleh mereka yang najis dengan najis dari mayat, selama mayoritas orang Yahudi najis dengan jenis najis ini.